morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Thank you. How about you, Miss? Oh, I'm fine. Thank you, Penny. Mohon maaf ya sebelumnya Ibu datangnya agak terlambat soalnya macet di tengah jalan ya. Iya, Ibu. Jadi seperti janjinya Ibu, hari ini kita lanjut materi kita tentang apa? Ada yang tahu? Oke ya, kita tentang sistem pencernaan hari ini. Tapi sebelum itu Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu akan melakukan presensi. Jadi untuk ketua kelas Berlin, kira-kira hari ini siapa saja yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Semua hadir. Jadi tidak ada yang sakit, izin. Ada, Ibu. Untuk kelas ini Ibu cukup apresiasi ya, karena Ibu lihat kamu nih jarang sekali namanya sakit, izin apa. Intinya artinya pintar-pintar semua, makanya itu suka kalau masuk. Oke, sesuai yang Ibu bilang tadi ya, bahwa hari ini kita akan masuk pada materi sistem pencernaan. Jadi untuk materi ini nanti itu ada 2 pertemuan. Jadi ada 2 minggu. Sekarang sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu sudah siapkan soal-soal pretest. Jadi silakan kamu kerjakan. Soalnya ada 3 nomor. Jadi ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya terkait dengan sistem pencernaan. Jadi silakan dikerjakan. Jangan lihat di HP atau di buku. Kerjakan sesuai apa yang kalian tahu. Kerjakan ya. Waktunya 10 menit ya. Jadi silakan kerjakan. Kalau ada mungkin soal yang kamu kurang pahami bisa beritahu Ibu ya. Ibu. Sisa 5 menit ya. Silakan dipercepat. Silakan nanti kumpul lagi ya. Oke, waktunya habis 10 menit. Silakan selak. Terima kasih ya, Selak. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk pada materi sistem pencernaan, ini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Untuk materi ini sendiri itu ada 3 tujuan pembelajaran kita, di mana dari pembelajaran nanti itu kamu diharapkan mengetahui berbagai jenis organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, begitu juga dengan fungsinya dan khususnya di sini pada mekanisme yang terjadi. Jadi proses dari makanan itu masuk sampai pada keluarnya itu tentunya menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi kali ini pun tentunya Ibu ada untuk penilaian yang akan Ibu nilai dari kamu nanti. Itu ada 3. Itu ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi sikap sendiri ada sikap sosial dan spiritual. Jadi selama kamu mengikuti proses pembelajaran nanti akan Ibu amati. Untuk pengetahuan sendiri nanti tentu Ibu akan kasih kamu soal untuk kamu kerjakan untuk bisa mengukur tingkat pemahaman kamu. Dan yang terakhir ada keterampilan. Entah itu keterampilan bertanya atau apapun, intinya selama dalam proses pembelajaran. Materi kita kali ini Ibu pertama akan menampilkan foto ya. Mungkin ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Tahu, Ibu. Artis Korea loh. EXO. EXO. Salah ya. Ibu.
Ya betul sekali Venia, ini Aichan. Kira-kira dari foto ini yang mereka lakukan tuh apa? Makan. Kira-kira kan tentu kita tahu ya bahwa makan tuh pasti kewajiban ya bagi kita semua. Kira-kira kenapa sih kita butuh makan? Kamu kaitkan dengan sistem pencernaan. Ada yang bisa? Supaya ada energi. Oke, good job Betty. Berlin. Kira-kira kenapa sih kita butuh makan? Hampir setiap hari tuh kita makan, kira-kira kenapa? Mencukupi nutrisi dalam tubuh. Oke, good job ya, tepuk tangan juga untuk Berlin. Dan jawabannya memang betul bahwa setiap harinya tentu kita membutuhkan makanan karena dari makanan ini tentunya mengandung nutrisi yang nantinya akan kita proses, di mana itu berkaitan dengan sistem pencernaan dan juga peran dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video kepada kamu terkait dengan sistem pencernaan. Videonya cukup sederhana, jadi silakan kamu simak dengan baik. Karena dari video ini tentunya Ibu akan meminta tanggapan dari kalian terkait dengan video. Jadi silakan anak-anak simak dengan baik ya. Baik Ibu. Ibu putar ulang sekali lagi atau pas? Sekali lagi. Sekali lagi, Ibu. Silakan disimak ya dengan baik. Oke, karena videonya sudah kalian simak dengan baik ya, dan berhubung videonya tidak terlalu panjang, jadi sekarang Ibu minta silakan dari kalian menanggapi terkait dengan video. Baik itu penjelasan, pertanyaan, itu bebas. Saya mau bertanya. Oke, Indri silakan. Ibu saya mau tanya kira-kira kenapa saat makanan yang tadi masuk dari atas terus pas keluarnya dia berbeda itu? Jadi dalam wujud yang berbeda. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Indri, pertanyaannya sangat betul. Silakan yang lain, mungkin ada menambahkan. Penjelasan juga boleh, tidak harus pertanyaan. Saya Ibu. Silakan anak Eki. Ibu dilihat dari yang pertama tadi, pas makanan masuk pertama di mulut itu makanan ukurannya lebih besar. Iya. Pas masuk itu dia jadi berubah bentuk dan warnanya juga berubah. Itu dari saya. Mungkin ada proses yang terjadi sehingga dia seperti itu. Good job untuk teman Eti. Kita jadi baiknya terkait dengan sistem pencernaan sendiri, tentunya kita harus mempelajarinya dengan baik. Karena ini terkait dengan penyerapan nutrisi. Inilah mengapa tadi anak Eki bilang terjadi pemecahan ukurannya jauh lebih kecil. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan dari teman Indri, kenapa wujudnya berbeda. Dan tentunya itu akan kita bahas secara langsung nanti pada materi terkait sistem pencernaan. Oke, sebelum masuk di sini kira-kira dari video saja, dari video yang tadi kira-kira ada yang bisa mendefinisikan secara sederhana apa itu sistem pencernaan. Secara sederhana saja, tidak perlu berbelit-belit. Oke, ini silakan. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, dari saya sistem pencernaan itu merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran makro menjadi mikro dan penyerapan nutrisi makanan itu untuk tubuh. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk teman ini. Jawabannya bagus ya. Jadi di sini Ibu sedikit memperjelas bahwa sistem pencernaan sendiri itu merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Inilah mengapa sistem pencernaan itu penting sekali untuk kita pelajari karena tentunya berperan besar dalam keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Oke, ini secara garis besarnya sistem pencernaan, organ-organ yang terlibat itu bisa anak-anak lihat, itu mulai dari mulut, esofagus sampai pada lambung, usus kecil, usus besar, dan berakhirnya di anus. Dan satu hal yang perlu anak-anak tahu, dalam sistem pencernaan sendiri itu ada yang disebut sebagai organ pembantu. Kira-kira ada yang tahu? Dari gambar sudah terlihat organ pembantu dalam sistem pencernaan itu apa? Pankreas.
Oke, good job Indri. Apalagi satu? Hati. Ya, hati menghasilkan. Oke, good job Eti, betul ya. Jadi itu adalah organ-organ pembantu dalam sistem pencernaan, yaitu ada hati, pankreas, dan juga kantung empedu. Oke, sekarang kita masuk pada masing-masing organ dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri terdiri dari beberapa organ ya. Jadi perlu kamu tahu itu ada mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, dan berakhir di anus. Anak-anak bisa lihat pada gambar di sini organ pencernaan yang pertama itu adalah mulut. Jadi mulut ini tempat makanan pertama kali masuk. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu, bahwa proses pencernaan sendiri itu terbagi jadi dua ya. Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Indri silakan. Mekanik dan kimia. Oke, good job ya, betul. Jadi ada pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Kira-kira ada yang tahu mekanik yang seperti apa, kimiawi yang seperti apa? Silakan. Bini, pencernaan mekanik itu yang seperti apa? Kalau pencernaan mekanik itu contohnya di mulut, Iya. lalu kalau kimiawi itu di lambung. Oke, good job ya. Tepuk tangan untuk Indri dan juga betul. Jadi proses pencernaan sendiri itu dimulai pertama di mulut, di mana di mulut ini terjadi pencernaan baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Nah, kalau mekanik sendiri itu dengan tentunya menggunakan gigi dan juga lidah. Sedangkan untuk kimiawi sendiri, mulut sendiri dia menghasilkan enzim yang namanya enzim amilase. Jadi enzim ini berperan dalam menghancurkan makanan yang ada di mulut. Nah, setelah dari mulut, bisa anak-anak lihat pada gambar kedua itu ada esofagus. Jadi esofagus itu penghubung antara mulut dan juga lambung. Jadi dia berbentuk seperti tabung lurus. Jadi dia berbentuk seperti tabung lurus menghubungkan antara mulut dan di sini lambung. Nah, pada esofagus sendiri itu dikenal ada namanya gerak peristaltik. Kira-kira ada yang tahu itu? Gerakan mendorong makanan. Oke, good job ya ini, betul sekali. Gerak peristaltik sendiri itu gerakan mendorong makanan yang terjadi pada esofagus. Jadi makanan ketika masuk turun ke esofagus itu dia tidak langsung meluncur, tapi terjadi secara perlahan didorong oleh otot yang ada pada esofagus tersebut. Jadi intinya makanan yang masuk itu tidak meluncur satu kali jatuh ke lambung, melainkan secara perlahan. Lanjut pada organ berikutnya, ini anak-anak bisa lihat. Ada yang tahu itu yang bentuknya seperti kacang? Lambung ya. Jadi lambung sendiri itu setelah dari esofagus dia akan masuk ke lambung. Di lambung sendiri ini makanan akan dipecah. Inilah kenapa tadi pertanyaannya Indri, kenapa ketika masuk tuh beda dengan keluar? Karena dalam lambung sendiri itu bisa anak-anak lihat mengandung enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida. Jadi dia itu bersifat asam. Jadi makanan yang masuk itu secara otomatis dia akan hancur menjadi partikel yang jauh lebih kecil. Nah, setelah dari lambung sendiri, makanan akan terus masuk sampai di usus kecil. Kira-kira dari gambar ini yang usus kecil yang bagian mana? Yang luar atau yang dalam? Jawab ya. Itu usus kecil itu yang di bagian dalam, di mana usus kecil ini dia menjadi patokan karena tempat penyerapan segala nutrisi dari makanan yang kita makan itu tentunya terjadi di usus kecil. Dengan tadi yang Ibu jelaskan organ pembantunya ada empedu, pankreas, dan juga hati. Selanjutnya dari usus kecil itu makanan akan terus lanjut sampai di usus besar, di mana usus besar ini fungsinya tentunya dia untuk menyerap air dari sisa-sisa makanan dan tentunya akan terjadi pembusukan. Inilah kenapa feses yang keluar dari tubuh kita tentunya aromanya tidak ada yang harum ya. Pasti aromanya bau semua. Dan tadi terkait dengan gerak peristaltik, gerak mendorong makanan, perlu anak-anak ingat bahwa gerak tersebut tidak hanya terjadi di esofagus ya, tapi terjadi juga di lambung, di usus kecil, usus besar. Inilah mengapa sampai kita merasa buang air besar. Itu karena gerak dari otot. Jadi makanan yang sudah penuh, yang tadi sampai di usus besar kan makanan penuh, disimpanlah di tempat yang namanya rektum. Jadi rektum itu tempat untuk kita menyimpan si feses ini yang akan keluar. Nah, apabila tempat itu sudah penuh, maka secara otomatis
otot dinding pada tempat tersebut akan mendorong makanan sehingga kita merasakan yang rasanya mau buang air besar. Jadilah keluarnya feses tersebut melalui anus. Setelah tadi Ibu menjelaskan terkait dengan organ pada sistem pencernaan, sekarang untuk supaya kalian lebih memahami terkait dengan materi, ini Ibu sudah siapkan LKPD. Jadi silakan kalian bentuk menjadi 2 kelompok, bagian kanan dan kiri, untuk mengerjakan LKPD. Langsung melingkar ya untuk kelompok. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan anak-anak simak baik-baik ya, dan kerjakan sesuai dengan arahan yang ada pada LKPD tersebut. Dan tentunya kalian harus menyimak dengan baik gambar yang Ibu sajikan ya. Baik Ibu, silakan analisis dengan baik. Karena nanti perwakilan dari kamu berkelompok tentunya akan maju untuk menjelaskan. Jadi silakan kerjakan sebaik mungkin. Ibu jemputkan. Oke, silakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah Ibu. Ya, jadi waktunya selesai karena kita hanya 15 menit. Jadi sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya dari LKPD yang Ibu siapkan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 duluan? Kelompok 1. Oke, silakan. Di depan sini. Silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan LKPD yang telah kami kerjakan, pada gambar pertama kami mendapat rumusan masalah, yaitu mengapa makanan yang dimakan mengalami perubahan wujud menjadi feses. Jawabannya, makanan mengalami perubahan bentuk saat melewati pencernaan karena proses pencernaan melibatkan enzim, asam, dan bakteri dalam tubuh. Organ pencernaan memainkan peran penting dalam proses ini dengan memecah makanan menjadi nutrien yang dapat diserap tubuh. Sementara sisa-sisa yang tidak tercerna dibuang menjadi feses. Proses ini mengubah wujud makanan menjadi zat-zat sederhana dan limbah yang mudah dikeluarkan oleh tubuh. Sudah? Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk ini. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, Ibu persilakan ya. Makasih Bu. Oke, lanjut silakan timnya Eti. Siapa yang mau maju? Berlin. Oke, Berlin silakan. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 berdasarkan LKPD yang kami kerjakan. Pada gambar yang B, kami menemukan rumusan masalah mengapa kita bisa merasakan lapar dan merasakan kenyang. Nah teman-teman, rasa lapar adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa kadar nutrisi dan energi dalam darah menurun, di mana tubuh menandakan bahwa tubuh membutuhkan tambahan makanan. Jadi saat makanan dicerna, nutrisi diserap ke dalam darah untuk memberikan energi dan memelihara fungsi tubuh. Nah, jadi perasaan lapar adalah mekanisme alami yang mengindikasikan bahwa tubuh memerlukan tambahan energi dan nutrisi yang diproses dan diserap oleh sistem pencernaan. Yang kedua, perasaan kenyang, di mana respon tubuh terhadap proses pencernaan makanan yang telah dikonsumsi, di mana saat kita makan, makanan dicerna oleh sistem pencernaan menjadi nutrien yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi, rasa kenyang adalah mekanisme penting yang dipicu oleh sistem pencernaan dan hormon yang dihasilkan, membantu mengatur pola makan dan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk dari teman lain mungkin ada tanggapan.
pertanyaan silakan. Dari Didapat. Ibu. Ya, nanti ditulis baik-baik ya karena akan dikumpul untuk dinilai. Siap, Ibu. Jadi terkait dengan jawaban kamu dari gambar edukasi bagus ya karena pertanyaannya sangat kritis. Dari kelompok 1 tadi mengapa makanan yang masuk berbeda wujudnya ketika keluar. Pertanyaan dari kelompok 2 kenapa kita merasa lapar. Mengapa juga sampai kita bisa merasa kenyang. Oke, silakan LKPD yang sudah kamu tulis rapi silakan dikumpul ke meja ibu ya untuk ibu nilai. Silakan masing-masing orang. Terima kasih silakan. Berlin. Terima kasih juga. Oke, terkait dengan penjelasan yang sudah ibu berikan ditambah lagi dengan LKPD untuk meningkatkan pemahamannya kamu terkait dengan sistem pencernaan. Sekarang di sini ibu meminta kamu membuat kesimpulan terkait dengan apa yang kita pelajari. Intinya mulai dari ibu jelaskan sampai pada kamu mengerjakan LKPD, ibu minta silakan kamu buat kesimpulan. Yang kamu pahami saja, jangan lihat di internet atau apapun itu. Menggunakan kata-kata sendiri yang kamu pahami. Silakan ya. Ada yang bisa? Eti? Oke, silakan. Menurut saya itu sistem pencernaan itu sebenarnya sistem pencernaan adalah suatu proses yang terjadi di mana akan mencerna makanan dari ukuran makro menjadi ukuran mikro, di mana dalam sistem pencernaan itu sendiri ada banyak organ yang terlibat dimulai dari organ pertama yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar dan usus besar. Sedangkan ada juga organ-organ pendamping atau penambah yaitu ada pankreas dan juga ada kantung empedu. Ya, sudah ada. Oke, jawab Eti kita di sini ibu sedikit melengkapi bahwa sistem pencernaan sendiri dari katanya sistem berarti itu satuan organ-organ. Makanya kenapa tadi ada berbagai organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu mulai dari yang tadi Eti jelaskan, mulai dari mulut sampai juga berakhir pada anus. Di mana tentunya masing-masing organ ini dia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dan satu hal yang perlu anak-anak tahu dalam sistem pencernaan sendiri, di setiap organnya sendiri itu tentunya pernah mengalami yang namanya masalah atau gangguan. Nah, masalah dan gangguan inilah yang nantinya kita bahas di minggu depan terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan. Oke, dan sekarang ibu mau bertanya ke kalian, kira-kira sepanjang tadi ibu menjelaskan, kira-kira bagian mana yang menurut anak-anak kurang dipahami atau sulit untuk dipahami? Silakan dari masing-masing orang, semua wajib menjawab. Kira-kira yang susah itu di bagian mana? Mulai dari Eti ya, dari bagian kanan putar ke kiri. Yang dirasa kurang sulit dipahami. Oh, kalau Eti pas ini? Kalau dari saya peran enzim dalam lambung ibu. Okay, good job. Berlin? Pada intinya ini usus halus ibu itu menyerap sari makanan. Itu saja? Ya, Inventary silakan. Kalau dari saya itu yang materi yang kurang saya mengerti itu di proses pencernaan yaitu proses kimiawi dan mekanik. Oke, lanjut Sela. Silakan. pasti bu. Ini? Ini? Pasti bu saya sudah mengerti. Luar biasa. Nova? Pasti bu. Pasien. Oke, baik ya. Berhubung waktu kita untuk hari ini hampir habis ya, jadi pertanyaannya kalian ini ibu tampung. Dan tentunya minggu depan ketika kita masuk dalam pembahasan terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan, ibu akan sempatkan 20 menit untuk sekiranya bisa menambah penjelasan sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah kamu sampaikan saat ini ya. Karena tadi ibu sudah memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian, sekarang tentunya ada lagi post test dengan soal yang sama, jadi silakan dikerjakan dengan baik. Dikerjakan dengan baik ya. Waktunya 15 menit dari sekarang.
15 menit ya. Jadi silakan kerja sendiri-sendiri ya. Jangan kerja sama. Kamu habis ini pelajaran apa? Pulang itu, mau pulang. Itu saya semangat sekali. Saya bagian kumpul ya. Kumpul jawab teman-teman. Sisa 2 menit. Sudah. Jelas silakan ya. Saya harus langsung berdiri. Pimpin doa ya, biar sekalian. Salah. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Berdoa selesai. Silakan, terima kasih ya, Sela. Oke, untuk pembelajaran bersama Ibu hari ini terkait sistem pencernaan cukup sampai di sini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan terkait dengan apa tadi? Ya, sekian dari Ibu. Ibu minta maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kasar yang keluar dari mulutnya Ibu atau ada perilaku Ibu yang mungkin tidak mengenakan di hati kalian. Ibu minta maaf ya. Ya, Dan Ibu. sekian untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.